Tahun-tahun ini hingga ke depannya adalah tahun berbahaya. Tabrakan antara Muslim, Rusia, dan Tiongkok versus Amerika, Sekutu, dan Israel akan semakin menjadi-jadi. Karena itu penting untuk kita terus memonitor gerakan saudara kita yang lagi ditindas oleh kaum Zionis yang mencaplok tanah Palestina dari sejak tahun 1920-an hingga saat ini, yang setiap tahunnya lahan warga Palestina semakin mengecil hingga tinggal 20%-an saja di tahun 2023 ini dari 100% luasan lahan Palestina di tahun 1917. Lalu ada hal yang menarik di mana Yahudi pesek terus saja membela penjajah Israel dan mereka bawa-bawa agama. Mereka membawa Bible yang mengatakan bahwa Yahudi manusia pilihan. Dan ini harus diluruskan karena bisa merusak akidah kaum muslimin. Padahal Kristen itu kalau ke wilayah Israel sekarang ini pada diludahi, dimaki, dihujat. Namun entah kenapa mereka lebih memilih diludahi Yahudi asal jangan mendukung Arab Palestina. Biarin mendukung Israel asal jangan membela Nabi yang keturunan Arab. Segitu gak sukanya sama Nabi keturunan Arab karena menganggap sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa mereka lahir di tanah Palestina itu bukan orang Arab. Ingat, di tanah Palestina ya, bukan tanah Israel. Israel itu hanya bani, suku atau kaum, seperti halnya suku Arab. Bedanya suku Yudea ngabur, sementara kaum Arab tidak pernah sejengkal pun meninggalkan tanah lahirnya sejak ribuan tahun di Palestina. Kalian Yahudi pesek mengklaim sejak Nabi Ibrahim tanah itu hak mereka. Nah, ini sejarah yang harus diluruskan. Begini-begini pelajaran pesantren Bosman, ya paham juga walaupun ilmunya sedikit. Namun demi menjelaskan kepada Yahudi pesek, maka pelajaran sejarah tanah Palestina harus kita jelaskan. Catatan pertama bagi kami kaum muslim, bahwa semua nabi itu muslim, semua nabi itu Islam. Nabi Ibrahim itu muslim, Nabi Musa itu muslim, Nabi Isa itu muslim, juga Nabi Muhammad SAW. Kita tahu mereka kaum Yahudi pesek di tanah air ini membawa dalil ke 2000 tahun sebelum Masehi untuk mengklaim bahwa Palestina adalah wilayah mereka. Dan untuk itu, kalau mereka bawa dalil ke 2000 tahun sebelum Masehi, ya kita jelaskan juga ke tahun tersebut. Emang kita takut? Kita ke masa lahirnya Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim lahir? Di Babilonia. Di mana Babilonia? Di Mesopotamia, Irak. Jadi bukan lahir di tanah Palestina. Nabi Ibrahim itu dikenal juga dengan nama Abraham, istilah Nasrani. Abram kalau kata orang Ibrani. Nabi Ibrahim merantau ke Palestina, pindah ke Hebron karena dia berasal dari keturunan Arab, dan di sana di Hebron bertemu dengan Sarah. Kemudian bertemu dengan Siti Hajar yang melahirkan Nabi Ismail. Kita semua tahu Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah kemudian melahirkan Nabi Ishak. Pertanyaan sekarang, apa agama Nabi Ismail? Apa agama Nabi Ishak? Apa agama Nabi Ibrahim? Semuanya muslim, semuanya Islam. Apa buktinya mereka muslim? Kita lihat apa peninggalan mereka. Yang ditinggalkan mereka adalah Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Masjidil Aqsa untuk Nabi Ishak, Masjidil Haram untuk Nabi Ismail. Jadi jelas sudah ya, yang didirikan Nabi Ibrahim adalah masjid. Lalu di mana agama Kristen? Ya belum ada. Agama Kristen lahir 300-an tahun setelah Nabi Isa tiada di Rekonsilinea zaman Kekaisaran Romawi Konstantinus. Kalau agama Yahudi di zaman Nabi Ibrahim juga belum ada. Yahudi lahir ketika Nabi Sulaiman wafat, kira-kira 1000 tahun setelah Nabi Ibrahim wafat. Di mana Nabi Ishak awalnya memiliki salah satu anak yang bernama Israel alias Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub kita tahu memiliki 12 anak, dan di sini kita menajamkan karena salah satu dari anaknya, pengikutnya salah arah. Anak Nabi Yakub bernama Yehuda, Lewi, Benyamin, Dina, Ruben, Simeon, Isaktar, Naftali, Asher, Zebulon, dan bin Yakub, Gad. Dicatat ya, Nabi Yakub atau Israel punya anak yang bernama Yehuda yang kemudian hari menjadi kaum Yudea. Sekali lagi, mereka agamanya Islam, kaum muslimin, kaum berserah diri pada Allah. Di sini dipastikan satu hal, belum ada agama Yahudi, belum ada agama Nasrani, namun Islam sudah ada. Anak Nabi Yakub, Yehuda inilah yang kemudian hari pengikutnya menjadi salah kaprah. Dalam perjalanannya, Nabi Yakub pindah ke Mesir dan kemudian Nabi Musa di sana melanjutkan legasi Nabi Yakub. Kemudian dilanjutkan Nabi Yosua atau Nabi Yusuf bin Nun, di mana sejarah ini semua menjelaskan satu hal penting, bahwa Bani Israel masih benar waktu itu. Israel bangsa terpuji, Bani Israel ditinggikan derajatnya oleh Allah. Itu dikala Bani Israel masih benar. Yang menjadi catatan adalah ketika Nabi Sulaiman wafat atau King
Solomon die, di mana Bani Israel membangkang kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa memaafkan mereka, di mana Nabi Yusak bin Nun kemudian membawa mereka kembali ke Palestina sebagai tanah yang disucikan, sebagai tanah yang dijanjikan. Dan kembali ketika kemudian Nabi Sulaiman meninggal, maka Bani Israel terbelah menjadi dua, yang satu Yudea, yang satu Israel. Yudea keluar dari Israel yang benar, dan sebagai pengingat, Bani Israel masih Islam. Kenapa masih Islam? Karena sampai Nabi Isa alaihissalam mereka masih Muslim, sementara Yudea mereka membangkang dan membunuh banyak para nabi. Nabi Sam'un dibunuh kaum Yudea, Nabi Samuel dibunuh kaum Yudea, Nabi Zakaria dibunuh kaum Yudea, Nabi Yahya dibunuh kaum Yudea. Bahkan kaum Yudea, yaitu kaum Yahudi lah yang menuduh Bunda Maria berzina dengan Yusuf. Jadi kalau dilihat memang kaum Yudea inilah yang memang membangkang dan melawan kebenaran Allah. Jadi klaim Yahudi, klaim kaum Yudea yang membentuk negara Israel adalah membungkus sejarah seakan mereka adalah yang berhak atas tanah Palestina. Kita jadi rancu Israel, kaum Yudea, dan agama Yahudi. Lalu mana bangsa yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, yaitu keturunan Nabi Ibrahim yang benar. Dan ini bisa merupakan mereka warga Palestina sekarang. Bisa juga kalian di seluruh persada dunia ini yang memegang teguh berserah diri kepada Allah, membantu sesama umat manusia, menegakkan kebenaran hakiki, dan saling menghormati hak serta kewajiban masing-masing. Kalau mencaplok lahan orang, pakai mesin pembunuh militer, membunuh warga sipil, di mana keturunan Nabi yang meninggikan derajat itu? Ya enggak lah. Peace.